sampai habis ya. Hai, bersama aku Afifah Indah, mahasiswi pendidikan luar sekolah Universitas Jember dan warga Asrama Alfanza nomor 12 Jalan Kadimata, hanya di Terasa Podcast, Teras Mahasiswa Podcast. Gimana nih kabar sobat-sobat selama pandemi ini? Sehat-sehat ya, semoga sehat. Sehat dong pastinya. Nah, aku bakalan nemenin waktu santai kalian bahas isu-isu kependudukan yang ada di negeri kita tercinta ini pasca pandemi. Eits, tapi sebelumnya aku mau cerita dulu nih. Kemarin, adik laki-laki terkecil dalam keluargaku tiba-tiba telepon. Gini nih. Kak, kapan sih pandeminya selesai? Aku pengen berangkat sekolah lagi. Kalau sekolah online gurunya ngasih tugas terus, jadi capek. Gak paham-paham lagi sama pelajarannya. Iya dek, kakak tahu kok perasaan kamu. Pasti capek kan? Yang sabar ya. Berdoa aja semoga pandeminya cepat selesai. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ya, kalau keluar rumah jangan lupa selalu pakai masker. Jangan lupa juga rutin cuci tangan. Gimana nih sobat? Pernah kan salah satu dari anggota keluarga kalian, mungkin kakak, adik, atau orang tua kalian yang ngeluh selama pandemi? Kayak adik aku tadi tuh, sering banget ngeluh kalau nggak bisa ngerjain tugas. Saking lelahnya, saking ngantuknya, sampai nangis-nangis sendiri nggak jelas. Pernah dong pastinya kamu ngalamin hal semacam ini? Ya pernah dong kalau masalah dengan sekolah atau kuliah. Yang ngeluhnya selalu banyak tugas. Yang ngeluhnya nggak paham-paham sama pelajaran. Yang ngeluhnya nggak bisa keluar rumah jadi nambah kebosanan. Tiap hari cuma HP-an sambil rebahan. Siapa nih yang kayak gini? Ayo ngaku. Tapi nih, ini termasuk salah satu masalah dalam sekolah online sobat. Kalau bahas isu-isu kependudukan, khususnya dalam bidang pendidikan pasca pandemik, sebenarnya banyak banget. Contohnya ini nih, penurunan tingkat keinginan belajar dan kemungkinan putus sekolah. Tapi masih ada lagi nih, yaitu salah satunya yang lagi banyak diperbincangkan saat ini, yang lagi panas-panasnya diperbincangkan oleh para ahli pendidikan. Tahu nggak sih sobat apa itu? Ya, learning loss. Tahu nggak sih sobat-sobatku apa itu learning loss? Menurut The Education and Development Forum mengartikan bahwa learning loss adalah situasi di mana peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan baik umum atau khusus atau kemunduran secara akademis yang terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan atau ketidakberlangsungan dalam proses pendidikan. Resiko learning loss memang sudah diprediksi akan terjadi dari mulai awal terjadinya penutupan sekolah di seluruh dunia karena pandemi COVID-19. Tapi bener nggak sih sobat, kalau sebenarnya learning loss itu akibat pembelajaran jarak jauh? Nah, penasaran kan? Menurut Mas Menteri yang super ganteng yaitu Mas Nadiem Makarim, dalam pengumuman penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang disiarkan di kanal YouTube Kemendikbud RI, beliau mengatakan bahwa kesenjangan kualitas antara yang punya akses teknologi dengan yang tidak itu menjadi semakin besar. Dan kita beresiko mempunyai generasi yang learning loss, di mana akan ada dampak permanen terhadap generasi kita, terutama bagi yang jenjang-jenjang lebih muda. Tapi nih ya, pengamat pendidikan, Pak Indra Karismaji justru menyebut bahwa learning loss sebenarnya sudah terjadi di Indonesia sejak sebelum pandemi COVID-19. Jadi cuma selama ini nggak kelihatan aja, karena semuanya terjadi di sekolah. Dan itu tertutupi dengan ilusi mungkin yang anak nilainya bagus, ikut bimbel. Jadi seakan-akan anak-anak itu belajarnya bagus. Padahal, ya nggak tuh.
Kok jadi bingung ya? Tapi udah sobat, gini aja. Sebagai generasi muda, gimana nih kreativitas dan inovasi kita dalam menghadapi learning loss yang ada di Indonesia? Udah mikir ke situ belum? Bukan berarti kita sebagai kaum rebahan yang sukanya tidur makan HP-an nggak bisa ikut serta loh. Oleh karena itu, ayo kita buktikan dengan berkontribusi untuk bisa membangun negeri ini. Lantas gimana nih caranya? Kalau dari aku sendiri nih, punya cara tersendiri gimana bisa membangun semangat dan kreativitas dari anak-anak dan untuk membantu mengurangi resiko learning loss sobat. Nah, gini nih caranya. Yang pertama, sebagai generasi muda, kita bangkitkan semangat dari diri kita sendiri dulu dong. Biar nggak tambah sepaneng sekolah online-nya. Cari kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah aja. Contohnya nih, olahraga. Bisa juga ikut webinar-webinar buat nambah ilmu pastinya. Bisa juga nonton film, tapi yang beredukasi ya. Baca novel atau buku. Bisa juga menggambar atau melukis. Atau mungkin kalian yang suka bantu ibunya masak tuh. Bisa banget belajar masak sekalian buat konten. Siapa tahu bisa jadi YouTuber kan? Bisa juga buat podcast asal-asalan kayak aku gini. Tapi masih banyak lagi kegiatan sekreatif mungkin yang bisa kamu lakukan saat pandemik sobat. Ayo, asah potensi kita di masa pandemik ini. Agar pasca pandemik setidaknya bisa mengurangi resiko kesenjangan belajar dan biar gak bosan juga kan di rumah aja. Nah, cara yang kedua. Jika kalian sudah punya semangat nih, tularkan kepada orang-orang terdekat kalian. Mungkin bisa keluarga, saudara, atau tetangga. Setidaknya kita jadi relawan kesiangan di tengah keterpurukan lah ya. Ya, hitung-hitung buat cari pahala kan. Kalau dari aku nih, dimulai dari keluarga dan tetangga dulu. Dengungkan dan ajak kembali kepada mereka gerakan literasi. Karena kebanyakan yang beresiko terhadap learning loss adalah anak-anak. Seperti adekku yang terlalu bosan buat belajar, aku ajak dia tuh buat belajar tapi sambil bermain. Bisa juga ajak mereka untuk banyak-banyak membaca buku cerita sobat. Atau mungkin ajak mereka juga untuk bisa menceritakannya. Dan gak cuma itu, aku ajak anak-anak tetangga tuh ikutan. Biar tambah rame dan tambah semangat juga kan belajarnya. Nah, dengan cara ini mungkin akan mengurangi resiko learning loss sobat. Tapi gak hanya itu ya. Karena anak-anak sering bosan, kalian harus punya inovasi-inovasi baru. Misalnya, ngajak mereka bercocok tanam. Ngajak mereka buat barang-barang sederhana sekreatif mungkin. Bisa juga ngajak mereka main game yang beredukasi. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian lakukan untuk menumbuhkan semangat belajar mereka. Inilah cara versi aku untuk menangani resiko kesenjangan belajar bagi siswa dengan prinsip merdeka belajar dan gerakan literasi. Gimana nih kamu para generasi penerus bangsa? Masih ragu? Ayo, jadikan keterpurukan hilang dari pendidikan, karena sebenarnya pandemi COVID bukan halangan. Tapi hanya saja gimana nih semangat kita untuk melawan dan beradaptasi dengan menciptakan sekreatif mungkin inovasi dan gagasan. Sampai jumpa sobat, tetap tebarkan senyuman di tengah kegelisahan, tebarkan semangat untuk orang-orang yang kita cinta. Salam dari aku untuk kalian yang ada di sana.